Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 waktu terkuat untuk berdoa mempercepat mantan kembali kepadamu. Nah, jadi kita berdoa ya setiap hari agar mantan segera kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh kita. Untuk mempercepat terkabulnya doa. Yang biasa dilakukan orang adalah berdoa di tempat-tempat yang mustajab, ya, atau berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, ya. Jadi tempat-tempat berdoa yang mustajab tuh, misal kalau jamaah haji atau jamaah umroh di Madinah, Masjid Nabawi, jamaah itu biasanya rebutan untuk bisa masuk ke Raudhah. Di sana tempat berdoa yang sangat mustajab. Begitu juga kalau ke Mekah ya, di Masjidil Haram. Maka ada begitu banyak tempat berdoa yang mustajab ya. Di dekat Hajar Aswad, atau kalau berkesempatan bisa masuk berdoa di Hijr Ismail dan seterusnya. Itu adalah tempat-tempat di mana ketika orang berdoa, doanya sangat cepat untuk terkabulnya. Nah, kalau kita belum berkesempatan ke sana, maka kita menempatkan doa-doa kita pada waktu-waktu yang mustajab. Jadi ada 2 waktu terkuat, di mana ketika orang berdoa di 2 waktu ini, doa itu paling didengarkan oleh Allah. Nah, sehingga akan cepat juga terkabulnya. Ya. Nah, tapi jangan lupa tuh ya, bahwa ketika kita berdoa, kita mengerjakan amalan, itu jangan pengennya mantannya saja. Ya. Karena banyak juga tuh. Misal ada ijazahan sebuah amaliyah. Nah, biasanya kan yang mengijazahkan mengajarkan sebelum mengerjakan amalan, kerjakan dulu sholat sunat taubat, atau ada juga yang mengerjakan sholat sunat hajat 2 rakaat, setelah itu baru mengerjakan amalan atau amaliyahnya. Nah, banyak yang kemudian mengerjakan ini, ya sholat sunat taubat atau sholat sunat hajat, tapi sholat fardunya tidak dia kerjakan. Ya, jadi dia mengerjakan sholat sunnah agar bisa mengerjakan amalan. Nah, itu namanya cuman pengen mantannya saja. Ya, karena itu banyak kan yang merasakan sudah mengerjakan amalan, tetapi kok belum terkabul. Karena sholat fardu dia lupakan. Ya, ada juga yang sudah mengerjakan sholat fardu, tapi belum 5 waktu. Ya, misal mengerjakan sholat fardunya waktu maghrib, tapi 4 waktu yang lain dia lupakan. Atau sudah 4 waktu, tapi sholat subuh tidak pernah mengerjakan karena bangun selalu kesiangan. Nah, jadi kalau mau doa kita menjadi doa yang mustajab, amaliyah kita menjadi amaliyah yang mustajab, sholat fardu itu adalah fondasi terkabulnya semua doa. Nah, jadi di mana 2 waktu itu? 2 waktu ini terjadi setiap hari, berkali-kali, ya. Dan 2 waktu ini, ya, ketika kita manfaatkan betul untuk berdoa, maka insya Allah tidak akan lama lagi mantan akan kembali kepada kita. Tapi
Yaitu tadi, sholat harus dikerjakan ya. Misal, saya bilang tuh ya, pernah di sebuah video, waktu yang sangat mustajab itu waktu antara azan dan iqomah. Maka berdoalah pada waktu itu. Ya, hadisnya sudah saya sampaikan. Ada yang kemudian bilang ke saya, Ustadz, saya sudah berdoa tuh di waktu itu selama 3 bulan. Tapi kok belum ada respon dari mantan. Saya tanya kemudian, sudah berdoa ya pada waktu itu, tapi selesai berdoa itu Anda mengerjakan sholatnya tidak? Enggak. Jadi cuman berdoanya saja. Nah kalau begitu saya bilang, itu kan artinya Anda cuman mau mantannya saja. Ya, ibadahnya tidak mau. Nanti begitu mantan kembali, berdoa lupa, apalagi ibadahnya. Nah, jadi tidak bisa begitu. Jadi kalau waktu mustajab itu antara azan dan iqomah, di situ kita berdoa, selesai iqomah, ya kita mengerjakan sholat fardu. Nah, jadi jangan lupa tuh, sholat fardu itu sangat penting. Jadi di mana letaknya 2 waktu yang mustajab itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, 2 waktu itu. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma qala jaufal lailil akhiri wa dubura salatil maktubah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam menjelang fajar dan pada setiap selesai sholat fardu. Ya. Jadi doa setiap selesai kita mengerjakan sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dan juga doa pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Itu adalah 2 waktu yang paling mustajab, 2 waktu terkuat untuk mempercepat terkabulnya doa-doa kita. 2 waktu di mana doa paling didengarkan oleh Allah. Ya. Nah, karena itu kan, kalau kita mau berdoa, kerjakan sholat fardunya. Selesai sholat subuh kita berdoa agar mantan kembali menjadi jodoh kita. Begitu juga selesai zuhur, selesai asar, selesai maghrib, selesai isya. Nanti malam kita tidur ya, sepertiga malam menjelang fajar. Nah karena itu tidurnya jangan terlalu malam. Kalau waktu malam itu kita bagi 3, misal mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu yang paling mudah menghitungnya ya. Kita bagi 3, ada 12, masing-masing 4 jam. Jadi waktu yang pertama itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Waktu yang kedua dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, waktu sepertiga menjelang fajar itu di atas jam 2 pagi sampai masuknya atau menjelang masuknya waktu fajar. Nah, sekarang misal waktu fajar itu misal ya, jam setengah 4 misal ya. Nah, maka kita bangun misal jam 3 pagi. Nah, di situ kita mengerjakan sholat malam. Kita mengerjakan sholat tahajud sampai masuknya waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar, kita mengerjakan sholat fajar. Jadi jangan tidur dulu. Ya, setelah itu menunggu azan subuh, kerjakan sholat subuh. Nah,
Selesai tahajud kita berdoa, kita minta betul, kita memohon pertolongan Allah dengan kesungguhan hati, dengan hati dan pikiran yang hadir, agar mantan kembali jadi jodoh kita. Selesai sholat subuh kita berdoa lagi, dan terus kita lakukan seperti itu. Insya Allah, ya, tidak akan terlalu lama mantan akan kembali menjadi jodoh kita. Ya, dan pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau mantan bukan jodoh saya? Satu hal ya, bahwa yang namanya takdir itu memang tidak bisa ditolak. Kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, tidak bisa kita tolak, kecuali, ada kecualinya, dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Selama kita masih terus berdoa, masih mau berdoa, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan bisa balik sebagai jodoh kita. Tidak hanya berjodoh setahun 2 tahun, tetapi berjodoh selamanya. Karena itu setiap selesai sholat fardu dan sholat malam, selalu berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya, dunia akhirat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.